Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semangat semua ya hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Itu doa kelasnya. Oke, berdoa sudah selesai. Sekarang aku tanya, siapa yang hari ini tidak masuk? Mau masuk semua ya? Oke, baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam ya. Kemarin kita belajar apa ya? Ada yang ingat kita kemarin belajar apa? Iya, kita kemarin belajar sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua kan ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Bu, kenapa Bu? Sumber daya alam itu kok dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Maksudnya gimana? Yang sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang kalau dipakai terus menerus itu tetap ada, jadi tidak pernah habis. Apa contohnya sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang kalian pakai mandi setiap hari itu tapi tidak pernah habis apa? Iya benar, air. Apalagi contohnya? Yang kalau siang ada, kalau malam nggak ada, matahari. Apalagi yang kita makan tapi tidak habis-habis, ada hewan, ada tumbuhan, ya, ada udara. Kita bernafas menghirup udara setiap saat, itu tidak habis-habis kan? Nah, makanya itu disebut dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kenapa sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Ada yang tahu? Karena sumber daya alam tersebut itu adanya itu dari fosil-fosil makhluk hidup yang telah jutaan lalu. Nah, fosil-fosil itu akan menjadi sumber daya alam. Terus kalau sudah habis gimana? Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu berasal dari fosil-fosil dari makhluk hidup yang telah jutaan lalu mati. Jadi fosil itu akan menjadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena pengadaannya lama, makanya disebut dengan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Kan lama, nunggu jutaan tahun lagi adanya. Oke, sekarang apa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Iya, ada batu bara, ada emas. Terus apa lagi? Pokoknya bahan-bahan tambang. Itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sekarang Bulu mau cerita sedikit ya. Dulu kita kan memang kekayaan alamnya kan banyak ya, tambang-tambangnya, sumber daya alam yang diperbarui ataupun tidak dapat diperbarui itu sangat banyak. Jadi negara kita ini menjadi incaran negara asing untuk sumber daya alamnya diambil lalu dibawa ke negaranya sendiri. Dulu kita sulit loh untuk melakukan pertambangan, peternakan, perkebunan. Dulu kita sulit sekali karena kita dijajah oleh negara asing yang ingin merebut kekayaan kita. Nah, tapi sekarang kita sudah bebas untuk berkebun, untuk beternak, untuk bertambang. Kita sudah bebas karena apa? Kita sudah merdeka. Sehingga sumber daya alamnya
ada di negara kita bisa kita kelola sendiri. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, terus ada yang tahu nggak kapan kita merdeka? Betul, 17 Agustus. Tahun berapa? 1945. 1945 ya. Tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Siapa yang memerdekakan? Bagaimana cara kita merdeka? Iya, jadi Bapak siapa? Bapak Soekarno membacakan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan kita dari penjajah, dari negara asing ya. Nah, di mana itu dibacakannya teks proklamasi itu dibacakan oleh Bapak Soekarno di mana? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, sekarang tempat itu menjadi rumah nomor 1 di Jakarta. Maksudnya rumahnya itu nomornya itu 1 di Jakarta sana ya. Nah, yang membacakan adalah siapa tadi? Bapak Insinyur Soekarno dan wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Siapa yang tahu teks proklamasi? Oke anak-anak, sekarang Ibu sudah tuliskan teks proklamasi di papan. Silakan kalian tulis salin di buku tulis kalian sendiri. Setelah itu kita baca bersama-sama ya. Oke, Bu Guru kasih waktu untuk menulis teks proklamasi di papan ini. Sudah semua nulisnya anak-anak? Oke, kalau sudah semua kita baca bareng ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang sudah saya membaca teks proklamasi semuanya. Di bukunya juga sudah ada teks proklamasi. Selanjutnya, guru akan kasih kalian tugas. Di bukunya, di buku paket dibuka halaman mengenai teks proklamasi. Nah, untuk selanjutnya guru akan kasih kalian tugas dikerjakan di rumah, yaitu mengenai kalian cari sumber daya alam apa saja yang berada di sekitar rumah kalian, baik yang sumber daya alam yang bisa diperbarui atau sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kalian catat di rumah kalian itu ada apa saja, terus kalian tuliskan di buku. Besok dikumpulkan di mejanya guru ya. Jadi guru tanya lagi ya, tadi kita belajar apa? Ya, sumber daya alam diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Tugasnya kan cari di rumah. Terus kita belajar apa? Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Oke, kalau sudah paham semuanya, ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya sudah pelajaran cukup sampai di sini. Guru tutup. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Boleh dibereskan bukunya, kalian sudah boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.